semua foton ini seragam gitu. Nah ini seperti apa ya, kalau kita bisa bilang nih baris berbaris gitu ya, atau parade militer gitu misalnya. Nah semua orang melangkah dengan kecepatan, arah dan ritme yang sama gitu ya. Kalau gerak jalan gitu kan semuanya melangkah dengan kecepatan, arah dan ritme yang sama kan gitu kan. Nah itu seperti itu analoginya ya. Nah jadi ketika cahaya ini bisa dipaksa bergerak secara koheren gitu ya, kita bisa mengarahkannya dengan presisi yang baik gitu. Nah jadi stimulated emission ini secara apa namanya, sederhananya adalah proses di mana foton yang datang ya dari luar memicu elektron untuk tereksitasi dan kemudian memancarkan foton baru yang identik. Nah, oke ya. Dan inilah dasar dari cahaya laser ya, yaitu koheren, kuat, dan terarah. Gitu ya. Nah, setelah ini kita akan bahas juga. Jadi proses stimulated emission ini akan efektif ya, jika ada yaitu population inversion atau populasi inversi gitu ya. Nah, kita langsung bahas juga di sini. Populasi inversi itu apa? Jadi secara alami dalam kondisi normal sebetulnya lebih banyak elektron berada di tingkat energi yang rendah daripada tingkat energi yang tinggi gitu. Jadi artinya jika kita tidak melakukan apa-apa gitu, maka mayoritas elektron ini akan berada di posisi ground state ya, posisi bawah gitu ya, posisi ground state, dan hanya sedikit yang tereksitasi gitu ya. Oke. Dan sedikit yang tereksitasi gitu. Nah, si population inversion ini terjadi ketika kita memaksa lebih banyak elektron berada di tingkat energi yang tinggi gitu ya. Kalau di sini teman-teman lihat tuh ada E2 itu ya. E2 dan E1 ini yang lebih rendah gitu ya. Nah, kita berikan energi, kita paksa elektron ini untuk berada di tingkat energi yang lebih tinggi di E2 itu dibandingkan dengan tingkat energi yang lebih rendah. Nah, ini adalah kondisi yang tidak alami ya, tapi maksudnya kondisi yang kita kondisikan gitu, yang kita buat emang sengaja, kita pengen si elektron ini di tingkat energi lebih tinggi gitu. Nah, ini adalah ya tadi, ini konsep ini bukan yang alami ya, tetapi kita buat kondisi ini karena sangat penting konsep ini untuk menghasilkan laser nantinya gitu ya. Nah, untuk menciptakan kondisi ini, kita perlu menyuplai energi dari luar ya. Kita menyuplai energi dari luar gitu ya. Sini. Nah, ini adalah prosesnya untuk suplai energi dari luar ini disebut dengan pumping gitu ya, namanya pumping gitu. Nah, ini pumping ini bisa berupa arus listrik, bisa berupa cahaya atau reaksi kimia gitu. Nah, tujuan utamanya adalah membuat elektron ini naik ke tingkat energi yang tinggi dan tetap berada di sana cukup lama gitu. Sebetulnya kondisi ini tuh tidak bisa tercapai kalau kita cuma punya dua tingkat energi gitu ya. Maka dalam prakteknya biasanya laser ini menggunakan sistem 3 level atau 4 level energi gitu ya, yang memungkinkan elektron ini berpindah dan menumpuk di tingkat energi tertentu yang memiliki waktu hidup ya lah, tapi ini yang lebih lama. Jadi kalau dua ini jarang ya. Nah, tapi ini ada ilustrasi aja. Nanti kalau laser biasanya dia gunakan sistem 3 level atau 4 level energi gitu ya. Nah, tanpa si population inversion ini, jadi proses emisi stimulasi atau stimulated emission ini tidak akan mendominasi ya. Malah yang terjadi justru kebalikannya ya.
Jadi absorption akan lebih sering dan cahaya ini tidak akan diperkuat ya, dan bahkan bisa hilang gitu. Jadi adanya population inversion ini adalah sebagai syarat mutlak ya bagi terjadinya penguatan cahaya gitu ya. Nah inilah jadi jadi titik balik di mana kita bisa mulai menghasilkan sinar laser secara berkelanjutan gitu ya. Nah kalau contohnya misalnya tadi ya lasik untuk operasi mata, laser untuk pemotongan logam gitu ya. Nah semuanya ini mengandalkan kondisi ini ya, population inversion ya. Jadi mereka memang dirancang untuk menciptakan dan mempertahankan population inversion ini agar bisa menghasilkan sinar laser yang kuat, stabil dan presisi. Bahkan di pointer sederhana ya yang kecil itu juga prinsip population inversion ini tetap digunakan ya, meskipun skalanya kecil ya. Nah itulah yang membedakan laser dari senter biasa itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya tadi saya ulang lagi bahwa population inversion ini adalah kondisi ya di mana jumlah elektron di tingkat energi tinggi ini lebih banyak daripada di tingkat energi rendah, dan kondisi inilah yang memungkinkan proses stimulated emission ini bekerja secara optimal ya. Oke. Nah ini yang tadi saya sebutkan ya di 3-4 level gitu. Nah tapi sebelum itu saya tambahkan sedikit ya teman-teman ya, mungkin nggak ada di sini ya. Ini tadi pumping ternyata ada di sini. Pumping saya tambahkan sedikit terkait dengan aktif media gitu ya. Nah tadi kan kita ada belajar terkait dengan stimulated emission, ada population inversion. Nah itu satu lagi adalah komponen dalam sistem laser itu adalah aktif media atau media aktif gitu ya. Nah media aktif ini adalah bahan utama ya dalam sebuah laser atau tempat di mana semua proses semua proses kuantum ya, proses kuantum yang menghasilkan cahaya laser ini terjadi gitu kan. Ini disinilah elektron itu tereksitasi, populasi inversion diciptakan, dan foton-foton diperbanyak melalui stimulated emission gitu ya. Nah aktif media ini Nah, aktif media ini bisa berupa padatan ya, cairan, gas, atau bahkan semikonduktor gitu ya. Jadi harus ada medianya nih, di mana elektron ini bisa tereksitasi. Ya, kalau gas neon tadi kan di gasnya ya, gas neonnya, terus lampu neon ya di gas neon, terus kemudian lampu bohlam tadi di filamennya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu contoh-contoh medianya teman-teman. Nah, itu yang mungkin terlewat di sini ya. Itu harus ada medianya, di mana tempat elektron itu tereksitasi gitu ya. Jadi hal yang penting dari bahan ini adalah kemampuannya untuk mempertahankan elektron dalam keadaan tereksitasi dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Harus ada medianya yang mempertahankan elektron ini, terutama di tingkat energi yang stabil gitu ya. Nah, bahan-bahan tertentu memiliki struktur energi yang membuat elektron ini yang sudah tereksitasi bisa bertahan cukup lama ya sebelum turun ya. Jadi bisa memberikan waktu yang cukup bagi foton untuk memicu stimulated emission ya teman-teman ya. Nah dalam dunia nyata gitu ya, kebanyakan laser menggunakan sistem 3 atau 4 tingkat energi ya. Pada sistem 3 tingkat ini elektron dipompa ke tingkat energi tertinggi ya, E3 itu contohnya. Nah lalu turun ke tingkat sebutnya metastable ini. Nah di tingkat metastable atau di E2 gitu ya. E2 di sini sebutannya di metastable ya, metastable. Nah dan akhirnya ke tingkat dasar E1 gitu. Nah sedangkan pada sistem 4 tingkat ya, 4 tingkat ini ada satu tingkat lagi di bawah E2 yang membantu mempercepat proses emisi dan menjaga agar E2 ini tetap penuh gitu ya. Nah bahan aktif ya atau aktif media ini dirancang agar memiliki
waktu hidup atau lifetime yang cukup lama pada E2, sehingga lebih banyak elektron bisa menumpuk ya di sana dan menciptakan population inversion ya. Oke, contohnya Altimedia tadi udah saya sebutkan ya, misal gas helium, neon gitu ya pada laser merah atau laser pointer ya, itu pakai helium atau neon gitu kan. Kemudian ada kalau di operasi medis itu ada yang namanya gas istilahnya kristal YAG gitu ya, ion neodymium. Ion neodymium singkatannya ED-YAG gitu. Nah, itu dalam proses industri ya di situ. Kemudian ada kalau semikonduktor itu dia pakai gallium arsenide gitu ya. Nah, itu digunakan juga di laser dioda gitu ya, semikonduktor. Nah, kalau misalnya yang organik itu pakai dye laser, dye laser lah ya, dye laser. Mungkin sering dengar juga. Nah, jadi setiap jenis media aktif ini yang saya sebutkan tadi ini punya karakteristik sendiri ya teman-teman ya. Jadi panjang gelombang yang dihasilkan, kemudian efisiensinya, dan juga jenis pumping yang digunakan gitu ya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya aktif media ini menjadi hal yang penting juga ya di dalam laser ya, karena memang tanpa bahan yang mampu mempertahankan keadaan tereksitasi ini, maka tidak akan ada laser gitu. Nah, disinilah proses population inversion ini terjadi gitu ya, dan disinilah foton ini diperbanyak secara koheren melalui stimulated emission itu teman-teman. Nah, untuk yang mekanisme 3 level dan sistem 3 level ini kita punya 3 tingkat energi utama ya. Jadi pertama ini tingkat energi yang lebih rendah atau disebut dengan E1 ya. Di sini tulis plus E1 atau ground state ya, kalau saya sebutnya ground state ya. Ground state. Kemudian tingkat energi yang sangat tinggi ya, itu di E3 gitu, dan tingkat khusus yang disebut dengan metastable ya, atau di E2 gitu ya, metastable state. Nah, tujuan kita di sini adalah memindahkan elektron dari E1 ke E3 gitu, melalui proses yang disebut dengan pumping ya. Nah, dengan energi eksternal seperti listrik, cahaya, atau reaksi kimia. Nah, tetapi karena saya sebutkan juga karena memang di E3 ini adalah tingkatnya cahayanya tidak stabil ya. Nah, elektron di sana ini akan segera turun ke E2 tanpa memancarkan cahaya gitu ya. Jadi stepnya yang pertama nih teman-teman, yang pertama adalah pumping dari E1 ke E3 gitu. Jadi di sini kita akan berikan energi ya yang setara dengan selisih antara E1 dan E3. Nah, kalau kita bisa berikan energi itu yang setara antara selisih E1 dan E3, ini kita bisa buat si elektron ini lompat ya